Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap konsisten ya, membahas mengenai doktrin Tritunggal yang maha sesat, yang begitu menyesatkan banyak orang. Karena doktrin ini bertentangan dengan Alkitab. Doktrin yang muncul di abad ketiga, ya, tiba-tiba mau menyaingi Alkitab yang adalah firman Allah. Yang mereka katakan, oh Allah itu adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah gitu. Itu sangat bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan Allah itu Esa. Mereka pun menonjolkan Bapa, ya, pribadi ke-1 dari Allah Tritunggal itu. Padahal mereka katakan bahwa pribadi itu sederajat. Tetapi pada penjelasannya mereka lebih menonjolkan pribadi 1. Nah, Allah itu roh. Mereka katakan pribadi. Berarti si Bapa itu, ya, itu bukan Allah. Karena Allah itu harus roh. Nah ini, mereka terbalikan. Ya. Jadi sumber kegagalannya jelas, banyak. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, itu mereka lupakan aja. Kita lihat sumber kegagalannya. Kita bongkar. Kan zaman sekarang kan bisa dicek. Bukan asal ngomong. Kalau dulu mereka berbohong, pendetanya, nah kita susah untuk mengeceknya. Kalau sekarang tinggal diklik-klik saja di tangan itu handphone yang ada aplikasi Alkitab, selesai. Kebohongan itu akan terbongkar. Ini kita lihat sumber kegagalannya. Yang pertama, para penganut Tritunggal tidak tahu, ya, dan menolak bahwa Allah itu roh. Mereka nggak tahu dan mereka menolak kalau Allah itu roh. Seperti yang Alkitab catat dalam Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. Ya. Jadi kalau tadi Allah adalah roh, sekarang Tuhan adalah roh, yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Kristus adalah roh, yang terdapat dalam Roma 8 ayat 9. Artinya, ya, tadi itu Allah, Tuhan, Kristus adalah roh, roh yang sama. Itu yang mereka gagal pahami. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tritunggal tidak tahu dan menolak roh itu. Roh pasti satu.
Ya kan? Satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Allah, Tuhan, Kristus adalah roh yang satu. Ya, kita lihat dari saya bacakan ya, 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 ayat 13 saya bacakan. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-4-nya dari 1 Korintus 12 ayat 4-nya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Maksud saya 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jelas kan? Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ya. Satu roh, satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Lalu ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu. Ini yang gagal dipahami oleh para penganut Tritunggal. Ini juga Tritunggal nih ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Mereka tidak tahu bahwa tidak pernah ada roh Bapa. Nggak ada. Bukankah Allah itu roh? Jadi kalau Bapa itu roh, ya harus ada roh Bapa. Kan begitu kan? Nah, karena si Bapa ini bukan roh, maka Bapa ini tidak termasuk Allah. Simpel kan? Begitu sederhananya, ya. Tidak pernah ada roh Bapa. Yang ada adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Jelas bukan? Enggak, bukannya roh ngaku-ngaku. Minta diakuin sebagai Allah. Baru muncul tuh abad ketiga. Iya kan? Si Bapak ini. Allah itu harus roh. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Yang ketiga ya. Itu gagal paham itu. Yang keempat, Tritunggal tidak tahu dan tidak mengakui bahwa Bapa yang Yesus maksudkan adalah kiasan dari Yesus roh yang di sorga. Ya, dengan sendirinya ya, kiasan itu ya, Bapa yang Yesus maksud itu dengan roh yang Yesus maksud itu ya, dengan sebutan Bapa itu sudah selesai.
waktu Yesus bangkit dan kembali ke surga. Nggak diperlukan lagi karena Yesus itulah adalah Allah. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 25 dan 26-nya. Ini gagal pahamnya tuh. Yang keempat. Yang kelima, para penganut Tritunggal tidak tahu frase kata Bapa kita yang sama dengan Allah. Mereka pikir Bapa kita artinya Bapak. Gitu. Masa Bapak itu adalah Allah? Iya kan? Bapak Miun, Bapak macam-macam itu. Masa Allah? Oh, nama si Bapak aja nggak ada. Coba tanya sama penganut Tritunggal. Siapa nama Bapak? Oh, nama Bapak si Anu. Loh, kok si Anu? Iya, soalnya nggak punya nama. Manusia aja punya nama, Allah nggak punya nama. Alkitab menjelaskan nama Allah adalah Yesus. Ini kan Yohanes 17 ya, ayat 12. Nama itu diberikan kepada manusia. Ya kan? Namanya Yesus. Makanya namanya berkuasa. Setan aja lari, takut, gemetar. Kalau sama si Bapak, kegelian. Dalam nama Yesus. Bukan gitu. Dalam nama Bapa, aku usir setan. Setannya kegelian. Saya percaya tuh setannya lompat-lompat kegelian. Kenapa? Karena nama Bapa bukan nama yang berkuasa. Nama Yesus, langsung kabur tuh setan. Iya kan? Enggak, ini menolak Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Pakai nama Yesus. Konsekuen dong. Kalau menolak ya pakai nama itu yang disembah, Allah Tritunggal. Dalam nama Allah Tritunggal, aku mengusir setan. Kata setannya, sini nih, ada pelawak. Iya kan? Tritunggal nggak berkuasa namanya, karena bukan Allah. Nama yang berkuasa adalah Yesus. Tuh, nama di atas segala nama. Semua bertekuk lutut. Yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Semuanya yang ada di surga maupun yang ada di bumi bertekuk lutut. Tuh nama Yesus, nama Allah. Itu yang kelima. Ya. Yang keenam, Tritunggal tidak tahu tentang kata Bapa yang ditulis sendiri. Maksudnya kata Bapa gitu ya dalam Alkitab. Bapa itu haruslah yang namanya diterima semua turunan di surga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itu. Gagal pahamnya itu Tritunggal di situ. Tadi kenapa? Karena sudah dikonsep duluan ini. Allah itu pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Allah kok pribadi. Jelas-jelas ditulis Allah itu roh. Tuh, gagal pahamnya. Tapi enggak dong. Kan gelar saya kan berderet-deret. Kayak apa tuh, kayak kereta. Gelarmu tidak menjamin engkau mengerti kitab suci. Buktinya udah 1600 sekian tahun. Kok gak selesai tuh? Kok gak mengerti siapa Allah yang sebenarnya?
Karena kau tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu. Bukankah Alkitab diilhami oleh Yesus? Bukan oleh Bapa, bukan oleh Allah Tritunggal, apalagi si Tertullianus, John Calvin, Martin Luther. Enak aja ngobok-ngobok Allah yang ada di Alkitab, yang namanya Yesus. Kau rendahkan, kau ganti dengan si Bapa yang munculnya itu dibidani oleh si Tertullianus. Nggak sadar, ya kan? Ini harus dikoreksi seperti ini, ya, biar otak-otak itu terbuka. Yesus adalah Allah sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa Omega. Memangnya pada saat dia mencipta si Tertullianus ada tuh di sampingnya. Alkitab selesai ditulis, ya, itu abad pertama. Si Tertullianus ada di mana? Si Bapak ada di mana? Baru muncul abad ketiga. Jadi sekitar hampir 300 tahun ya setelah Yesus mati dan kembali ya ke sorga, baru muncul si Tertullianus yang membidani kelahiran si Bapa yang bukan Allah. Begitu dong cara mengertinya. Tadi kan tuh gagal pahamnya. Allah tidak pernah tidak esa, Allah satu. Ya, setan aja percaya Allah satu, ya, yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 19. Ini tiba-tiba muncul abad ketiga bilang, Allah itu kesatuan, 3 pribadi yang berbeda. Cok. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyatakan Allah itu tidak esa. Tidak ada. Ya, dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu berarti apa? Yesus itu maha kuasa. Kata mereka, kan ada yang memberi, ada yang menerima. Tuh. Jadi yang memberi itu lebih berkuasa. Ingat, Allah satu. Allah itu roh. Yang kedua, Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata akan pergi ke Bapakku, Allahku. Padahal Yesus sudah bangkit dari kubur. Berarti ada pribadi lain katanya. Selain Yesus yang sudah bangkit, yaitu pribadi Allah lain. Kata mereka tuh, itu si Bapak tuh. Ingat, Allah satu. Ya. Allah itu roh. Oke, saya uraikan dulu ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Jelas? Ya. Firman menjadi manusia. Ya. Firman itu ya yang menjadi manusia itu bernama Yesus. Firman itu adalah Tuhan. Ya, firman ya, perhatikan ya. Bukan perkataan Allah, tapi firman yang adalah Allah. Firman itu adalah Allah yang berkarya. Ngerti?
Kenapa dia berkarya? Karena dia yang mencipta. Yohanes 1 ayat 3, dia yang menyelamatkan. Ya, dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sebab itu dia disebut anak tunggal Allah. Kenapa? Karena hanya sekali menjadi manusia. Itu kata tunggal. Ya. Anak Allah itu gelar manusia itu. Ya. Yang firman menjadi manusia, manusia itu bergelar anak Allah. Tunggal satu-satunya sekali dibentuk dan tidak pernah dua kali. Itu Allah yang berkarya. Di surga tetap ada Allah. Karena Allah satu. Allah itu roh. Nah, kalau pribadi nggak bisa. Sudah mengerti sini. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Tadi kedua kan? Sekarang yang ketiga. Matius 24 ayat 49. Tidak pernah Allah itu tidak esa. Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Ya. Aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapakku. Ini kata mereka, itu ada pribadi Allah, yaitu pribadi Bapa katanya. Pasatin terus. Itu ada pribadi Yesus, itu ada dua. Ingat, Allah satu. Allah itu roh, maha hadir. Bukan pribadi. Yang keempat, Wahyu 3 ayat 5 dan 21. Yesus berkata, akan mengakui kita di hadapan Bapa. Juga Yesus akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Nah, mereka mengira ada dua Allah. Duduk di pangkuan Bapa dalam satu tahta. Ngapain pangku-pangkuan? Nah, itu bahasa manusia. Ya, Allah berbicara dengan bahasa kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya, duduk di pangkuan itu, duduk, ya, kata duduk itu memastikan bahwa posisinya sudah secara sah menyandang jabatan itu. Itu kata duduk. Si Anu sudah menduduki ya, jabatannya. Sama itu. Tuh artinya. Jadi sekali lagi ingat, Allah itu bukan pribadi, Allah itu satu, Allah itu roh, maha hadir. Tidak pernah Allah itu tidak esa. Amin. Jadi jangan membayangkan, oh ini ada satu, pribadi dua, pribadi tiga. Tidak. Firman yang adalah Allah, itu yang berkarya. Roh yang sama, yang ada di surga, itu yang disembah. Yang pernah disebut dengan Bapa, yang adalah kiasan dari Yesus roh. Dan itu sudah berakhir pada saat Yesus kembali ke surga. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus ya, dikatakan dia utusan. Dia bukan utusan maksudnya. Dia diutus Allah. Manusia itu diutus Allah. Benar. Tetapi bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya menjadi manusia. Mengerti bukan? Terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Jadi Allah sendiri yang mengutus dirinya. Dia dibentuk menjadi manusia.
manusia itu bernama Yesus. Amin. Tidak pernah Allah, tidak esa. Shalom.